Darto mundur perlahan. Punggungnya membentur dinding. Pandangannya tak lepas dari Pak Sardi yang kini berdiri di ambang pintu, memegang linggis seperti sedang membawa payung. "Kau bunuh Rina." Suara Darto nyaris tak terdengar, seperti hanya berani mengendap di tenggorokannya. Sardi tertawa kecil. Suara tawa yang tak mengandung kegembiraan, hanya getir dan gila. Orang-orang selalu berpikir aku cuma tukang sapu. Tak penting, tak didengar. Tapi Rina, dia tahu aku ada. Dia terlalu dekat. Darto memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir gemetar dari lututnya. Kau takut dia akan membongkar sesuatu? Dia bodoh. Suara Sardi mulai meninggi. Dia lihat aku masuk ke lorong belakang malam itu. Dia tahu aku bawa mayat itu. Tapi dia ikut melihat. Harusnya dia pergi. Harusnya diam. Tapi dia malah merekam. Sardi melangkah lebih dekat. Darto meraih sesuatu dari meja, obeng kecil, satu-satunya benda yang bisa dijadikan senjata. Tapi Sardi berhenti. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Mata tuanya menatap sudut ruangan, dan membelalak ketakutan. Tidak. Jangan di situ. Jangan dekati aku. Darto menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun bau bunga melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Dan udara mendadak mencekam. Dingin seperti kulkas mayat. Lampu berkedip. Bunyi tangisan menggema. Dan dari balik cermin lemari, samar terlihat bayangan perempuan berbaju lusuh, rambut basah, dengan mata yang menatap penuh dendam. Rina. Sardi mundur, tubuhnya menggigil seperti demam. Maafkan aku cuma mau diam. Ceraa. Cermin retak. Dingin seperti mengiris kulit. Sardi berteriak dan terjatuh, linggisnya terlempar. Dan saat ia menoleh, cermin itu kosong. Tapi dari balik lemari terdengar bisikan. Giliranmu di lorong belakang. Sardi berteriak dan berlari keluar, menabrak kursi dan menjatuhkan pot bunga. Darto mengejarnya, tapi Sardi sudah lebih dulu menghilang ke lorong pasar, ke tempat yang Rina sebut sebagai tempat terakhir ia berteriak. Darto berlari menyusuri pasar yang nyaris kosong. Hujan turun deras, membasahi lapak-lapak tertutup terpal. Suara petir membelah langit, tapi lebih nyaring dari itu, suara langkah Pak Sardi yang panik memantul di antara dinding lorong sempit. Lorong belakang. Tempat mayat Rina dibuang. Tempat suara terakhirnya menghilang. Darto sampai di sana beberapa detik kemudian. Nafasnya terengah. Tapi langkahnya berhenti seketika. Pak Sardi berlutut di depan pintu besi. Tubuhnya menggigil hebat. Darah mengalir dari hidung dan telinganya, seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dia datang, dia tarik aku. Sardi menatap Darto dengan mata merah basah. Kita buang 3 orang di sini. Bukan cuma Rina. Darto tertegun. 3. Sardi mengangguk pelan. Tahun lalu, gadis-gadis yang hilang. Semua tahu, semua lihat tapi diam. Rina satu-satunya yang lawan. Siapa? Kita? Tanya Darto tajam. Namun sebelum Sardi menjawab, pintu besi berderit perlahan. Terbuka, sendirinya. Angin dingin menerpa. Dari balik kegelapan itu, suara langkah kaki bertelanjang terdengar. Sardi menjerit. Ia mencoba berdiri, tapi seolah kakinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia terseret, perlahan masuk ke dalam lorong gelap. Tolong! Darto maju, mencoba menarik tubuh renta itu. Tapi tiba-tiba tangan Sardi berhenti bergerak. Mata tuanya terbuka lebar, dan nafasnya berhenti. Tubuhnya beku. Ding. Seolah diserap habis oleh kegelapan lorong. Dan di dinding, muncul coretan baru, entah dari darah atau lumpur. 1 sudah kembali. Masih ada yang harus membayar. Darto mundur. Mulutnya bergetar. Rina belum selesai. 1 pelaku telah diambil. Tapi 2 lainnya masih di luar sana. Dan ia tahu, mulai malam ini, 1 persatu akan diburu. Dan dirinya? Mungkin telah masuk terlalu dalam untuk mundur lagi. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Pasar Gading jadi lebih sepi dari biasanya. Bahkan burung-burung tak mau hinggap di kabel listrik di atas los ikan. Orang-orang bicara dalam bisik. Tentang suara-suara. Tentang jeritan dari lorong belakang. Tentang Pak Sardi, yang menghilang tanpa jejak. Darto tak tidur malam itu. Ia duduk di pos parkir, menatap video Rina berulang kali.
Ada bagian yang nyaris tak terdengar, tapi setelah ia pasang earphone dan menaikkan volume penuh, ia menangkap potongan kata. Yang lain itu, namanya Rashid. Rashid. Nama yang tak terdengar lagi di pasar selama hampir setahun. Dulu ia pedagang pisang, punya tenda kecil di dekat kamar mandi umum. Tiba-tiba menghilang. Katanya pulang kampung. Tapi tak ada yang benar-benar tahu pasti. Pagi itu, Darto mendatangi Mbah Tumirah, penjual jamu tua yang terkenal dengan lidahnya yang tajam dan matanya yang awas. Rashid! Gumam Mbah Tumirah pelan, sambil mengaduk jamunya. Anak itu hilang sejak malam pasar tutup mendadak. Pas malam listrik mati semua, setahun lalu. Sama malamnya waktu Rina mulai takut-takutan. Darto menajamkan telinga. Dia bukan pulang kampung. Tanyanya. Mbah Tumirah mendesis. Kampung mana? Saya pernah telepon keluarganya di Cirebon. Nggak pernah dengar kabar dia pulang. Katanya malah terakhir dengar Rashid ribut sama tukang sapu. Darto merinding. Sardi. Ya, bisik Mbah Tumirah. Mereka bertiga sering ngobrol. Sardi, Rashid, sama satu lagi. Tukang parkir malam shift awal. Teman seangkatanmu dulu. Kamal. Kamal. Darto membeku. Nama itu asing tapi akrab. Dulu pernah dengar, pernah ketemu sekilas. Tapi sejak ia ambil alih shift malam penuh, Kamal tak pernah terlihat lagi. Darto pamit. Ia kembali ke pos. Membuka buku catatan petugas lama. Mencari nama Kamal. Dan saat menemukannya, jantungnya hampir berhenti. Alamat Kamal hanya beberapa gang dari rumah Darto sendiri. Dan lebih mengejutkan lagi, di lembaran itu, ada coretan tangan. Kamal tukang jaga gerbang belakang, saksi kejadian Rina. Diam karena tahu terlalu banyak. Saksi? Atau pelaku? Darto menarik napas dalam-dalam. Lalu mengetuk pintu rumah Kamal dengan gugup. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok lelaki yang lebih tua dari yang dibayangkannya, dengan mata yang penuh ketakutan tapi juga tekad. Kamal, aku Darto. Aku tahu kau tahu sesuatu tentang Rina, tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu, kata Darto pelan tapi tegas. Kamal menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku sudah lama ingin bicara, tapi takut dibunuh juga. Ia mengundang Darto masuk. Di dalam rumah yang sempit dan penuh debu, Kamal mulai bercerita. Tahun lalu, ada 3 orang yang terlibat di pasar itu. Sardi, aku, dan satu lagi, Pak Rahmat, kepala keamanan pasar. Kami temukan Rina sedang merekam sesuatu. Dia tahu rahasia gelap kami. Pasar itu dijadikan tempat untuk menutupi perdagangan gelap dan kekerasan. Pak Rahmat, gumam Darto. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Kamal menelan ludah. Dia paling berkuasa di pasar. Saat Rina mulai menuntut keadilan, dia panik. Dia yang menyuruh Sardi dan aku untuk menghilangkan Rina. Tapi aku tidak tega, aku coba melindunginya. Lalu kenapa kau hilang? Tanya Darto. Aku terancam, Darto. Sardi membuangku dan menuduh aku sebagai pengkhianat. Aku melarikan diri. Tapi malam itu, Rina datang lagi, ingin bukti lebih. Kami bertemu di lorong belakang dan itu terakhir kali aku melihat dia hidup. Kamal menunduk, air mata jatuh. Aku janji pada Rina, kalau aku selamat, aku akan membongkar semuanya. Darto mengangguk, hatinya bergetar. Sekarang saatnya kita wujudkan janji itu. Malam itu, dengan saksi dan bukti di tangan, Darto dan Kamal kembali ke pasar. Di lorong belakang, suara bisikan Rina bergema, menguat menjadi lagu penuntut keadilan. Dan di bawah cahaya remang lampu jalan, Darto mencium lipstik merah yang masih melekat di tangan, mengenang ciumannya yang terakhir. Janji untuk tidak membiarkan kejahatan itu terus berlalu tanpa balasan setelah malam itu. Darto dan Kamal mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun rencana untuk membuka tabir gelap pasar. Namun, mereka tahu satu hal pasti. Pak Rahmat tidak akan tinggal diam. Hari-hari berikutnya, Darto merasa diawasi. Bayangan hitam mengikuti langkahnya. Teleponnya tak henti-henti berdering dengan nada ancaman. Ketika ia pulang malam, sebuah sepeda motor tanpa lampu mendekat dengan kecepatan tinggi. Darto hampir tertabrak. Tapi yang paling mengerikan adalah saat ia menemukan secari kertas di pos parkirnya, tertulis dengan tinta merah pekat. Jangan bermain api, atau kau yang berikutnya. Darto tahu itu peringatan terakhir. Namun ia semakin yakin bahwa balas dendam Rina bukan hanya soal menghukum pelaku,
tapi juga membuka luka lama yang sudah terlalu lama disembunyikan. Malam penentuan tiba. Darto dan Kamal berhadapan langsung dengan Pak Rahmat di ruang kantor pasar yang suram. Bukti-bukti mereka sudah diserahkan kepada polisi, tapi Pak Rahmat masih mencoba menyogok dan mengancam. Namun, kehadiran seorang wanita muda yang tak terduga, adik Rina, datang membawa saksi baru dan rekaman yang menguatkan kasus itu. Dengan bukti lengkap, polisi akhirnya menahan Pak Rahmat dan para kaki tangannya. Pasar Gading mulai berbenah, menghilangkan bayang-bayang kegelapan yang lama menyelimuti. Di akhir malam itu, Darto berdiri di tempat biasa, memandang ke langit yang mulai terang. Ia mengingat ciuman terakhir dari Rina, sebuah janji untuk tidak pernah menyerah. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ini untukmu, Rina. Keadilan telah datang. Waktu berlalu. Pasar Gading kini tak lagi menyeramkan. Lampu-lampu pasar menyala terang. Pedagang dan pengunjung kembali beraktivitas dengan riang. Suara tawar-menawar menggantikan bisikan-bisikan gelap. Darto berdiri di pos penjaga parkir, menatap sekeliling dengan tenang. Ia tahu perjuangan belum benar-benar selesai, tapi setidaknya sekarang ada harapan. Di meja kecilnya, ada sebuah bingkai foto. Rina tersenyum, penuh semangat. Di baliknya, sebuah surat pendek yang selalu ia baca saat sepi. Untuk Darto. Terima kasih sudah percaya dan berjuang untukku. Jangan pernah takut menghadapi kegelapan, karena cinta selalu menemukan cahaya. Rina. Darto menutup mata sejenak, menghirup udara pasar pagi itu. Sebuah bisikan lembut menyapa angin, seolah menyapa hatinya. Terima kasih, Darto. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Darto merasa damai.